Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sholawat, apakah kamu pernah merasa seperti sedang dipaksa bertahan dalam hubungan yang menyakitkan? Meskipun kamu sudah mencoba berdoa, bersabar, dan memberi yang terbaik, tapi tetap saja hatimu terasa sesak. Mungkin ini bukan tentang kurangnya usahamu, tapi mungkin ini tentang satu hal penting yang selama ini kamu abaikan. Tanda dari Allah untuk melepaskan. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada hubungan yang rumit. Entah itu dengan pasangan, teman dekat, bahkan keluarga sendiri. Islam mengajarkan kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan. Tapi Islam juga mengajarkan batasan, penjagaan hati, dan pentingnya meninggalkan sesuatu yang merusak iman dan ketenangan jiwa. Bukan semua orang ditakdirkan untuk tinggal di hidupmu selamanya. Ada kalanya kepergian seseorang adalah bentuk rahmat dari Allah. Dalam konten ini, kita akan membahas 5 tanda yang sering diabaikan. Padahal, bisa jadi itulah cara Allah menyuruhmu untuk lepas dan berpindah ke kehidupan yang lebih baik. Poin pertama, hatimu tidak lagi tenang, meski dalam doa. Salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah ketenangan hati. Dalam Al-Quran, Allah menekankan bahwa hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Maka dari itu, jika kehadiran seseorang justru membuat hatimu semakin gelisah, meskipun kamu sudah berusaha mendekat kepada Allah, ini adalah tanda awal yang penting untuk diperhatikan. Bisa jadi bukan karena hubungan itu kurang doa, tapi karena hubungan itu memang tidak diberkahi. Cinta yang benar, apalagi jika diniatkan karena Allah, seharusnya tidak membuatmu tersiksa batin, tidak membuatmu was-was setiap hari, menangis dalam sepi, atau merasa kehilangan arah. Tapi kenyataannya, banyak orang, terutama anak muda di Indonesia, terjebak dalam hubungan yang penuh kecemasan. Mereka menjalin hubungan bertahun-tahun, sering dengan dalih saling membangun, namun yang terjadi justru sebaliknya. Satu sama lain malah justru semakin jauh dari ibadah, dari keluarga, bahkan dari versi terbaik dirinya sendiri. Pernahkah kamu merasakan perasaan ini? Kamu sholat, tapi pikiranmu dipenuhi rasa curiga, takut kehilangan, dan luka yang belum sembuh karena sikapnya. Kamu membaca Al-Quran, tapi hatimu terasa kosong karena ada beban dalam relasi yang kamu pertahankan. Kamu menangis dalam doa, bukan karena rindu pada Allah, tapi karena sedih menanggung rasa sayang yang tidak menenangkan. Padahal doa seharusnya menyembuhkan. Namun yang kamu rasakan justru makin dalam luka yang kamu simpan. Bisa jadi itu adalah cara lembut Allah menunjukkan bahwa cinta yang kamu perjuangkan bukan cinta yang menenangkan, tetapi cinta yang membebani. Dan cinta semacam ini bukanlah cinta yang datang darinya. Dalam realitas masyarakat Indonesia, hubungan seperti ini sering dibungkus dengan dalih lagi proses atau menuju halal. Tapi, jika dijalani tanpa komitmen yang jelas, tanpa keberanian untuk membawa pada pernikahan, dan tanpa melibatkan Allah sebagai pusatnya, maka hubungan tersebut hanya akan menjadi beban mental dan spiritual, bahkan bisa menggerogoti keimanan sedikit demi sedikit. Seorang muslim yang sadar akan pentingnya ketenangan batin akan tahu bahwa Allah tidak pernah memaksakan kita untuk bertahan dalam sesuatu yang merusak jiwa. Jika kamu sudah berusaha memperbaiki, sudah mencoba bersabar, sudah banyak berdoa, tapi hatimu tetap tidak kunjung tenang, maka saatnya kamu jujur pada dirimu sendiri. Mungkin ini bukan tentang kurangnya kesabaranmu, tapi tentang Allah yang sedang membuka pintu lain yang lebih baik. Ada istilah dalam bahasa Arab, ridho biqodo ilah, ridho terhadap takdir Allah. Kadang takdir itu tidak sesuai harapan kita, tapi jika kita menerimanya dengan hati yang lapang, kita akan tahu bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu kecuali untuk menyelamatkanmu dari yang lebih buruk. Allah tidak menjanjikan bahwa cinta yang datang akan selalu bertahan, tapi Allah menjanjikan bahwa hati yang bergantung padanya tidak akan hancur berkepanjangan. Jadi,
Saat kamu merasa tidak lagi tenang, walau sudah banyak berdoa, mungkin itu bukan karena doamu tidak dijawab, tapi karena Allah sudah menjawabnya dengan cara yang berbeda, dengan rasa gelisah sebagai alarm agar kamu segera menyelamatkan dirimu. Karena yang seharusnya kamu jaga bukan hanya hubunganmu dengan manusia, tapi lebih penting hubunganmu dengan Tuhanmu. Poin 2. Kamu semakin menjauh dari Allah. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Ada satu pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri ketika menjalin hubungan dengan seseorang. Apakah aku semakin dekat kepada Allah karena dia, atau justru semakin jauh? Allah menciptakan cinta sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya, bukan menjauhkan. Namun, realitas kehidupan sehari-hari di Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Banyak orang yang awalnya taat dan rajin beribadah, berubah pelan-pelan setelah hadirnya seseorang yang katanya membawa cinta. Bukan semakin rajin sholat, malah makin sering menunda. Bukan makin banyak zikir, malah makin banyak gundah. Cinta sejati tidak menjauhkanmu dari Sang Pencipta. Tapi, jika seseorang hadir dan malah membuatmu lebih sibuk mengatur strategi agar tidak ditinggalkan, lebih sering mengecek pesan WhatsApp dibanding mengecek kondisi hatimu di hadapan Allah, maka hati-hati, itu bisa jadi cinta yang menyesatkan. Pernahkah kamu mengalami masa di mana kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk stalking media sosialnya, menunggu balasan chat, atau memikirkan sikap dinginnya? Sampai-sampai kamu kehilangan waktu tahajudmu, zikir terasa hambar, Al-Quran hanya dibuka sesekali, dan doamu lebih sering berisi harapan tentang Dia daripada syukur kepada Allah. Jika iya, maka itu bukan cinta yang membawa berkah, tapi cinta yang mencuri waktumu bersama Tuhanmu. Allah sangat cemburu terhadap hati hambanya. Ketika hati kita mulai lebih sibuk memikirkan makhluk daripada Khalik, Allah bisa mengizinkan kehilangan sebagai bentuk kasih sayangnya. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyadarkanmu bahwa tidak ada yang pantas mengisi hatimu melebihinya. Di Indonesia, istilah bucin atau budak cinta begitu populer. Banyak yang merasa wajar mencintai sampai lupa diri. Tapi apakah kamu sadar bahwa mencintai manusia secara berlebihan adalah awal dari tergelincirnya iman? Rasulullah SAW mengingatkan agar kita mencintai sewajarnya, karena bisa jadi suatu hari nanti orang yang kamu cintai berubah menjadi ujian yang berat. Cinta yang sehat akan mendorongmu bangun malam, berdoa lebih sungguh, dan makin rajin dalam ibadah. Tapi cinta yang salah akan mencuri malam-malam doamu, memadamkan semangat ibadah, dan menanamkan rasa bergantung kepada makhluk. Perhatikan perubahan dalam dirimu sejak mengenal Dia. Apakah kamu lebih tenang dalam ibadah, atau malah lebih sering kecewa karena perhatian yang tidak seimbang? Apakah kamu makin rajin bersedekah dan menolong sesama, atau malah makin sibuk membuktikan cinta dengan cara yang tidak disukai Allah? Inilah cinta yang menguras iman, cinta yang membuatmu lebih peduli pada validasi manusia daripada ridha ilahi. Dan ketika Allah melihat bahwa hubungan itu menjadi hijab penghalang antara kamu dan Allah, maka Allah bisa mengambilnya. Bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah sangat mencintaimu. Allah lebih ingin kamu selamat di akhirat daripada senang sesaat di dunia. Jadi, sebelum semuanya terlambat, kembalilah. Periksa ulang siapa yang kini menempati hatimu. Jika bukan Allah yang utama, dan jika seseorang membuatmu meninggalkan jalannya, maka sesungguhnya kamu sedang tersesat oleh cinta yang salah. Karena orang yang tepat akan membuatmu makin cinta kepada Tuhan, bukan hanya cinta padanya. Poin 3. Kamu terluka, tapi dipaksa bertahan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Tidak semua rasa sakit harus kamu terima sebagai ujian yang harus dipertahankan. Ada kalanya, luka yang kamu alami bukan lagi bagian dari ujian,
tapi pertanda bahwa kamu sedang menggenggam sesuatu yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Allah memang menguji hambanya, tapi ingat, ujian dari Allah tidak akan melampaui batas kemampuan. Jika kamu sudah berkali-kali bersabar, mengalah, memaafkan, bahkan menekan perasaanmu sendiri demi bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, namun balasannya tetap pengabaian, manipulasi, atau kebohongan, maka itu bukanlah cinta yang diridhoi. Itu adalah bentuk penyiksaan batin yang tidak sejalan dengan rahmat Islam. Banyak orang, khususnya wanita di Indonesia, merasa harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan demi alasan sudah terlalu lama bersama, demi nama baik keluarga, atau karena malu dengan pandangan masyarakat. Padahal, setiap malam ia menangis dalam sepi, setiap hari ia merasa kosong, seperti hidup tanpa jiwa, tapi tetap saja ia memaksa dirinya untuk tampak kuat dan tersenyum, meski hatinya hancur perlahan. Apakah Allah ridho melihat hambanya seperti itu? Islam tidak pernah mengajarkan bahwa cinta sejati harus penuh luka dan air mata. Rasulullah adalah teladan cinta yang penuh kelembutan, kasih sayang, dan penghormatan. Tidak pernah beliau menyakiti hati istrinya, apalagi terus-menerus membuat mereka merasa tak berharga. Maka, ketika kamu berada dalam hubungan yang membuat harga dirimu terinjak-injak, membuat jiwamu lelah, dan menuntutmu untuk terus mengorbankan kebahagiaan, kamu perlu bertanya, apakah ini cinta atau penderitaan yang kubiarkan? Banyak juga yang menggunakan dalih agama untuk memaksa orang bertahan. Sabar itu pahala katanya. Benar, sabar itu mulia, tapi sabar bukan berarti membiarkan dirimu dihancurkan. Dalam Islam, sabar bukanlah pasrah pada kezaliman. Bahkan, Allah tidak menyukai kezaliman, meski pelakunya adalah orang yang kita cintai. Jika luka itu datang sekali, kamu bisa memberi kesempatan. Tapi jika luka itu terus berulang, meski kamu sudah berusaha memperbaiki, maka bisa jadi itu adalah cara Allah mengajarkanmu untuk melepaskan, bukan mempertahankan. Terkadang kita terlalu sibuk berjuang untuk mempertahankan seseorang sampai lupa berjuang untuk mempertahankan diri sendiri. Kita ingin hubungan itu berhasil, tapi kita tidak bertanya, apakah ini memang yang terbaik menurut Allah? Allah tidak menilai seberapa lama kamu bertahan dalam hubungan, tapi seberapa besar kamu menjaga kehormatan, keimanan, dan kesehatan jiwamu. Jika bertahan hanya membuatmu jauh dari Allah, dari diri sendiri, dan dari ketenangan, maka itu bukan pilihan bijak. Melepaskan bukan berarti kamu gagal. Melepaskan adalah bentuk penghormatan pada dirimu sendiri, dan bentuk kepasrahan bahwa cinta sejati tidak akan pernah menyakitimu sesering itu. Karena cinta yang sejati datang bersamaan dengan rahmat Allah, bukan bersamaan dengan luka yang terus-menerus. Poin 4. Muncul kejadian-kejadian yang menghalangi kalian bersatu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kadang kamu sudah berusaha keras, kamu sudah merencanakan semuanya, kamu meyakinkan diri bahwa dia adalah orang yang tepat. Kamu menyusun rencana hidup bersama dengan harapan besar dan cinta yang menggebu. Tapi entah mengapa, semuanya terasa berat. Satu persatu rencana gagal, satu persatu peluang tertutup. Hubungan yang awalnya menjanjikan malah berubah menjadi perjalanan penuh rintangan dan kebuntuan. Lalu kamu bertanya dalam hati, kenapa segalanya jadi rumit, padahal niatku baik? Inilah yang sering tidak kita sadari. Saat jalan terasa terus-menerus buntu, bisa jadi itu bukan karena kamu kurang usaha, bukan karena doamu tak didengar, tapi karena Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu ketahui saat ini. Rencana Allah jauh lebih sempurna dari semua yang kita susun. Dia tahu apa yang akan melukai kita, bahkan sebelum kita sempat merasakannya. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita sering melihat contoh-contoh nyata. Ada pasangan LDR long distance relationship yang bertahun-tahun memperjuangkan hubungan, namun saat mendekati waktu menikah, justru datang hambatan demi hambatan. Entah dari restu keluarga, pekerjaan yang tak kunjung mapan, atau kondisi tak terduga seperti sakit, konflik besar, atau perbedaan prinsip yang selama ini tersembunyi. Ada pula yang sudah tunangan, sudah menyiapkan undangan, tapi tiba-tiba batal tanpa sebab yang bisa dijelaskan secara logis. Banyak yang kecewa dan marah kepada takdir, merasa dihancurkan di saat sedang sangat berharap. Tapi bertahun-tahun kemudian, mereka justru bersyukur, karena di balik kegagalan itulah, ternyata Allah menyelamatkan mereka dari kehidupan yang tidak akan bahagia. Kita sering lupa bahwa tidak semua yang kita cintai itu baik untuk kita. Rasa cinta bisa membutakan hati, membuat kita memaksa sesuatu yang sebenarnya tidak ditakdirkan untuk kita. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, hambatan-hambatan yang terus muncul itu adalah sinyal langit bahwa Allah sedang berkata, "Tidak, ini bukan jalanmu." Kita tidak diminta untuk pasrah tanpa usaha, tapi kita juga tidak dianjurkan untuk memaksakan sesuatu yang sudah berulang kali gagal, meskipun semua usaha telah kita lakukan. Dalam Islam, usaha harus dibarengi dengan tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya setelah berikhtiar. Jika setelah semua upaya, hasilnya tetap tak sejalan, maka mungkin saatnya untuk menerima bahwa ada jalan lain yang lebih Allah ridhoi. Ingat, Allah bukan sedang menghancurkan impianmu. Dia sedang menyelamatkan hatimu dari luka yang lebih dalam di masa depan. Mungkin hari ini kamu menangis karena rencana-rencanamu gagal, tapi kelak kamu akan bersyukur karena diselamatkan dari hidup yang penuh penyesalan. Tugas kita adalah terus memperbaiki diri, bukan terus mengejar seseorang yang mungkin tidak ditakdirkan untuk kita. Jika jalannya sulit dan selalu ditutup, jangan melawan takdir dengan emosi. Cobalah untuk mendengarkan dengan hati yang tenang. Mungkin itu bukan penolakan, tapi perlindungan. Karena pada akhirnya, Allah tahu apa yang tidak kamu tahu, dan percaya, tak ada cinta yang kamu relakan demi Allah, kecuali akan diganti dengan cinta yang lebih baik di waktu dan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Poin kelima, kamu lebih bahagia saat menjauh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Tolak ayat kedua. Ada satu tanda paling kuat, paling jujur, dan seringkali datang diam-diam tanpa kamu sadari. Hatimu terasa lebih damai saat menjauh darinya. Bukan karena kamu membenci, bukan karena kamu ingin lari dari tanggung jawab, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sibuk mencintai seseorang sampai lupa mencintai dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa hubungan itu membuatmu lelah secara batin. Kamu terus-menerus mengalah, takut kehilangan, memaksakan diri agar cocok, dan menekan perasaan sendiri demi mempertahankan apa yang kamu sebut cinta. Tapi ketika kamu mulai mundur perlahan, menjauh demi kebaikanmu, justru muncul ketenangan yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Tidurmu lebih nyenyak, hatimu lebih ringan, ibadahmu kembali khusyuk, senyummu kembali tulus, bukan dipaksakan. Itulah tanda bahwa Allah sedang menunjukkan jalan keluar. Jalan yang sebelumnya kamu tolak karena takut sepi, padahal justru di sanalah ada kebebasan dan keberkahan. Di kehidupan sehari-hari di Indonesia, kita sering menemui kisah semacam ini. Seorang wanita yang akhirnya memutuskan untuk berhenti mempertahankan hubungan bertahun-tahun yang penuh luka. Dulu dia takut hidup sendiri, takut tak ada yang mencintai lagi. Tapi setelah benar-benar melepaskan, justru Allah membukakan pintu-pintu baru dalam hidupnya. Ia menjadi lebih dekat dengan keluarganya, rezekinya mengalir lancar, ibadahnya lebih rutin, dan jiwanya jauh lebih damai. Ada juga seorang pria yang terus-menerus merasa kehilangan arah karena terjebak dalam hubungan yang menuntut, menguras waktu, tenaga,
bahkan harga dirinya. Setelah dia memilih untuk melepaskan, hidupnya perlahan membaik. Dia mulai punya waktu untuk mengejar cita-cita yang dulu tertunda, memperbaiki hubungannya dengan Allah, dan menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ketenangan yang datang setelah menjauh itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar efek waktu atau pelarian. Itu adalah bentuk rahmat dari Allah. Allah sedang menunjukkan bahwa kamu sedang menuju versi dirimu yang lebih baik. Allah sedang mengganti sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang lebih layak untukmu. Dan yang paling penting, Allah sedang menyembuhkan hatimu. Banyak orang takut kehilangan karena mengira mereka tak akan menemukan yang lebih baik. Padahal, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang justru kehilangan adalah pintu pembuka menuju hidup yang lebih diberkahi. Jika kamu merasakan ketenangan setelah menjauh dari seseorang, maka jangan anggap itu sebagai kegagalan. Anggaplah itu sebagai pertanda bahwa kamu sedang dijaga Allah dari sesuatu yang bisa merusak iman dan jiwamu. Cinta sejati seharusnya tidak membuatmu menjauh dari Allah. Ia seharusnya membuatmu tumbuh, berkembang, dan menjadi hamba yang lebih baik. Tapi, jika cinta itu justru menjadikanmu lemah, gelisah, kehilangan arah, dan jauh dari ketakwaan, maka melepaskannya bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu memilih untuk selamat. Dan percayalah, Allah tidak akan menyuruhmu meninggalkan sesuatu, kecuali karena Dia ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Melepaskan bukan berarti gagal, tapi taat. Di dalam perjalanan hidup, kita sering mengira bahwa mempertahankan adalah bentuk kekuatan dan melepaskan adalah tanda kegagalan. Padahal, dalam pandangan Allah, bisa jadi justru sebaliknya. Ada kalanya, melepaskan bukan karena kita lemah, tapi karena kita kuat untuk memilih taat. Kita rela melepaskan sesuatu yang kita cinta demi sesuatu yang lebih besar, yaitu ridho Allah. Dalam banyak doa kita berkata, "Ya Allah, dekatkan aku dengan yang baik untukku, dan jauhkan aku dari yang buruk." Namun saat Allah benar-benar menjauhkan seseorang, kita menangis, marah, dan bertanya kenapa. Padahal bisa jadi, itulah jawaban dari doa-doa kita sendiri. Manusia sering terjebak oleh perasaan. Kita terlalu yakin dengan keinginan kita, hingga lupa bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Apa yang tampak baik, tapi sebenarnya buruk, dan apa yang tampak menyakitkan, tapi sebenarnya menyelamatkan. Begitu pula dalam cinta, tak semua yang membuat hati berbunga-bunga layak untuk diperjuangkan. Tak semua yang terasa berat saat ditinggalkan adalah kehilangan. Ada kalanya cinta justru menjadi ujian iman, dan saat itulah Allah menguji apakah kita lebih memilih cinta kepadanya atau cinta pada makhluknya. Maka jika kamu sedang berada dalam titik dilema antara bertahan dengan seseorang yang melelahkan hatimu atau memilih pergi untuk menjaga dirimu, maka renungkanlah, apakah bertahan ini mendekatkanku pada Allah atau justru membuatku makin jauh dari ketenangan, dari ibadah, dan dari jati diriku? Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Janji Allah itu nyata. Apapun yang kamu lepaskan demi taat kepadanya, demi menjaga dirimu dari kemaksiatan, dari kehancuran batin, dari hubungan yang tidak Allah ridhoi, akan digantikan. Bisa dalam bentuk pasangan yang lebih tepat, kedamaian hati, kelapangan rezeki, atau bahkan semangat baru dalam menjalani hidup. Di tengah budaya masyarakat kita di Indonesia, seringkali melepaskan dianggap aib. Banyak yang bertahan hanya karena takut omongan orang, malu gagal tunangan, atau merasa sudah terlalu lama bersama. Padahal, melepaskan sesuatu yang tidak sehat bukanlah aib. Itu justru tanda bahwa kamu memilih imanmu lebih dari egomu. Mungkin ini bukan akhir dari kisah cintamu, tapi awal dari babak baru yang lebih indah, saat kamu berjalan bukan karena didorong oleh rasa takut, tapi oleh keyakinan
bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan air mata dan doa-doamu. Ingatlah, Allah tidak meminta kita untuk selalu berhasil mempertahankan, tapi Allah ingin kita berhasil untuk taat. Karena dalam ketaatan itulah ada kemuliaan, ada pertolongan, dan ada cinta sejati yang tidak pernah meninggalkanmu, yaitu cinta Allah. Jika kamu merasa konten ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, share ke temanmu yang butuh pencerahan, dan subscribe untuk konten spiritual lainnya. Ingat, melepaskan bukan akhir, tapi awal dari hidup yang lebih dekat dengan Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.